Selamat pagi untuk anak-anak ibu kelas 11. Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Oke, setelah kita UH2, pelajaran kita hari ini tentang Perang Aceh dan Perang Batak. Nah, kita akan bahas satu persatu di antara dua perang ini. Jadi persiapkan diri kalian untuk pembelajaran hari ini dan jangan lupa tetap semangat dan salam SFD. Baiklah, kita akan membahas tentang Perang Aceh dan Perang Batak bersama dengan Ibu RS. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, dengan penuh semangat siswa mampu menganalisis latar belakang terjadinya Perang Aceh dan Perang Batak untuk melawan pemerintahan kolonial Belanda. Oke, langsung saja kita ke materi. Nah, Perang Aceh. Aceh merupakan salah satu pusat perdagangan yang besar di Indonesia. Tepatnya di mana? Di Pelabuhan Barus. Nah, dalam perkembangannya pada tahun 1824 dikeluarkannya Traktat London. Nah, Traktat London ini di mana antara Inggris dan Belanda bebas melakukan perdagangan di Aceh, tetapi tidak boleh menguasai wilayah Aceh. Karena apa? Karena Aceh adalah wilayah yang merdeka. Nah, karena mereka menganggap wilayah Aceh adalah wilayah yang merdeka, maka Inggris dan Belanda sepakat untuk menandatangani Traktat London. Nah, pada saat itu tentara Belanda sangat berambisi untuk menguasai daerah Aceh, seperti daerah-daerah Indonesia yang lainnya yang sudah berhasil dikuasai oleh pasukan Belanda. Nah, dan kelicikan Belanda mulai terjadi lagi, yaitu Belanda mulai berusaha mengingkari Traktat London yang sudah disepakati bersama Inggris. Nah, bagaimana cara mereka untuk mengingkari Traktat London itu? Dengan cara politik adu domba, di mana mereka menuduh dan menangkap kapal Aceh di perairan Selat Malaka. Mereka menuduh kapal Aceh sudah menghalangi aktivitas perdagangan dari pasukan Belanda. Nah, akhirnya dengan tuduhan ini membuat Aceh marah terhadap Belanda, sehingga rakyat Aceh sepakat untuk melakukan perlawanan terhadap pasukan Belanda. Nah, karena politik adu domba yang dilakukan Belanda tersebut, Aceh merasa marah dan merasa harus melakukan perlawanan terhadap kekejian dari pasukan Belanda. Nah, Perang Aceh ini terjadi dalam 3 fase. Fase yang pertama, pada tanggal 26 Maret 1873, Belanda menyerang Aceh. Namun, di sini Belanda gagal karena pemimpinnya J.H.R. Coller terbunuh. Karena terbunuhnya pemimpin mereka, Belanda merasa sangat marah terhadap Aceh, sehingga pada 18 Desember 1873 Belanda kembali menyerang Aceh. Namun, serangan ini berhasil dihalau oleh masyarakat Aceh dan Belanda mengalami kegagalan lagi. Nah, pada fase kedua yang terjadi pada tahun 1884 sampai 1896 yang dipimpin oleh Teku Umar dan Cut Nyak Dien, di mana pasukan Aceh semakin menjadi sangat kuat. Nah, mereka melakukan perampasan senjata milik Belanda dan menerapkan strategi perang gerilya yang menyulitkan Belanda. Nah, karena kekalahan Belanda tersebut dan karena Aceh sudah jauh di atas mereka dan menang beberapa kali,
Belanda menyusun strategi lain, di mana Belanda mendatangkan tokoh Islam Snoek Groningen untuk menyelidiki adat istiadat dan sosial budaya masyarakat Aceh. Jadi, Belanda ini mendatangkan seorang tokoh agama Islam untuk menganalisis atau mencari tahu bagaimana pola kehidupan dari masyarakat Aceh agar mereka bisa gampang untuk menyerang dan masuk ke dalam masyarakat Aceh. Nah, dari penyelidikan yang dilakukannya, Snoek Groningen memberikan saran kepada pasukan Belanda, di mana yang pertama, pasukan Aceh tidak menghiraukan Sultan karena Sultan tidak berkuasa di daerahnya. Yang kedua, Belanda harus berperang dengan gerak cepat. Yang ketiga, Belanda sebaiknya tidak menawarkan perundingan terhadap daerah Aceh. Yang keempat, Belanda harus memerangi golongan agama karena sangat berpengaruh. Kita bisa lihat Aceh merupakan serambi Mekah, di mana daerah itu dikatakan sebagai Mekah kedua atau tempat orang-orang Islam yang terbesar di Indonesia. Nah, itulah dikatakan kenapa golongan agama di Aceh sangat berpengaruh terhadap masyarakat. Selanjutnya, Belanda menggunakan siasat untuk kemakmuran rakyat. Oke, nah pada fase ketiga tahun 1896 sampai 1904, Belanda menerapkan strategi yang disarankan oleh Snoek Groningen. Nah, di mana atas saran dari Snoek Groningen itu, Belanda berhasil mencerai-beraikan para pemimpin perang Aceh. Nah, pada saat itu, Teku Umar bergerak ke barat dan Muhammad Polim bergerak ke daerah timur. Nah, pasukan Belanda menyerang pasukan Teku Umar, di mana pasukan Belanda menyerang benteng pertahanan dari Teku Umar. Dan akhirnya Teku Umar gugur dalam perang. Nah, kemudian Panglima Polim menyerah kepada Belanda. Setelah gugurnya Teku Umar, Panglima Polim pun menyerah kepada Belanda pada tahun 1903. Namun, perlawanan rakyat Aceh masih terus berkobar untuk melawan kolonialisme Belanda yang dipimpin oleh Cut Nyak Dien, seorang wanita berdarah bangsawan dari Aceh. Nah, Belanda berhasil mengepung benteng pertahanan Cut Nyak Dien pada tahun 1906 dan beliau berhasil ditangkap oleh pasukan Belanda. Nah, dengan begitu berakhirlah perang Aceh dengan ditangkapnya Cut Nyak Dien oleh pasukan Belanda. Nah, kita masuk ke perang Batak. Ini, kalian bisa lihat bahwa ini adalah bendera simbol dari Kerajaan Sisingamangaraja. Kalian juga bisa lihat arti-artinya apa saja. Nah, jangan lupa arti ini harus dicantumkan di catatan kalian masing-masing. Nah, perang Batak. Pasti kita sudah Pasti kita sudah sangat familiar dengan wajah yang ada di tampilan layar kalian. Ya, benar, beliau adalah Sisingamangaraja 12 atau disebut sebagai Raja Batak. Nah, pada saat itu keinginan Belanda yang terus meluaskan daerah jajahannya mulai memasuki tanah Batak. Hal ini jelas merupakan ancaman serius bagi kekuasaan Raja Batak Sisingamangaraja ke-12. Nah, penyebaran agama Kristen sangat ditentang oleh Sisingamangaraja. Karena apa? Karena dikhawatirkan akan menghilangkan tatanan tradisional dan bentuk kesatuan tanah Batak yang sudah ada secara turun-menurun. Nah, kepercayaan apa itu? Kepercayaan Batak itu adalah kepercayaan Parmalim. Jadi, Sisingamangaraja 12 sangat takut jika pasukan Belanda datang
dan menyebarkan kebudayaannya, maka kebudayaan tradisional dari Batak akan mulai pudar. Nah, pada tahun 1877 Raja Sisingamangaraja berkampanye agar masyarakat mengusir Zending. Nah, Zending ini adalah organisasi penyebar agama Kristen. Akibat dari kampanye tersebut menimbulkan kemarahan Belanda, dan dengan alasan melindungi para Zending, pada tanggal 8 Januari 1878, Belanda mengirim pasukan untuk menduduki daerah Selindung dan pecahlah Perang Batak. Nah, yang menjadi kemarahan dari Belanda itu adalah dengan dibakarnya pos-pos Zending yang ada di Selindung. Nah, semakin membuat Belanda marah. Namun, alasan untuk melindungi para Zending itu hanya alasan yang dibuat-buat oleh Belanda, karena Belanda ingin menduduki Selindung sebagai langkah awal untuk menguasai tanah Batak. Nah, dalam menghadapi perang melawan Belanda, rakyat Batak sudah menyiapkan benteng alam yang terdapat di dataran tinggi Toba dan Selindung. Pertempuran pertama terjadi di Bahal Batu. Namun kekuatan pasukan Batak tidak seimbang dengan kekuatan tentara Belanda, karena sudah pasti tentara Belanda memiliki persenjataan yang lengkap. Nah, sehingga pasukan Sisingamangaraja harus ditarik mundur dari perang. Setelah berhasil menggagalkan serangan pasukan Sisingamangaraja ke-12, Belanda mulai bergerak ke Bakara yang merupakan benteng pusat kerajaan Sisingamangaraja. Belanda berusaha masuk ke Bakara namun selalu berhasil dihalau oleh pasukan Sisingamangaraja. Dan akhirnya dengan berbagai cara, istana dan benteng Bakara dihujani tembakan yang begitu gencar, sehingga benteng itu berhasil diduduki oleh Belanda. Nah, Sisingamangaraja dan sisa pasukannya berhasil melarikan diri, namun Belanda terus mengejar Sisingamangaraja sampai beliau didapatkan. Nah, pada tahun 1907, pasukan Belanda di bawah pemimpinan Hans Christoffel memfokuskan untuk menangkap Sisingamangaraja 12 dengan cara licik, yaitu menangkap anak dan istri dari Sisingamangaraja 12. Salah satu anaknya yang disandra adalah Putri Lopian. Nah, pada tanggal 17 Juni, Sisingamangaraja 12 tertembak mati beserta putrinya dan dua orang putranya. Nah, dengan kematian itu berakhirlah Perang Batak dan berhasil pula lah Belanda menguasai tanah Batak. Nah, setelah kita membahas materi kita hari ini, silahkan lengkapi catatan kalian masing-masing. Jangan sampai ada yang tertinggal, ya, dan jangan lupa pula mengerjakan tugasnya. Nah, anakku, dari materi pembelajaran kita hari ini, silahkan kamu refleksikan apa yang bisa kamu tarik ke dalam kehidupan kamu sehari-hari. Jangan lupa, setelah kamu merefleksikannya, silahkan tulis di kolom komentar. Nah, refleksi yang paling bagus ibu akan like dan akan memberi nilai plus kepada siswa tersebut. Dan sampai ketemu di pertemuan selanjutnya dan salam SFD.